Oke, oke, silakan. Foto berarti error belum. Silakan Pak Ji. Oke Pak, jadi saya coba memahami soalnya dulu ya. Jadi bukan ini mengambil mortgage gitu kan. I-nya itu 5% setahun gitu. Periodenya 25 tahun, tapi di sini pertanyaannya tuh dia ngambil mortgage-nya tuh 10 tahun yang lalu. Nah, bayaran per bulannya dia bayarnya ini 818,43 ini. Kalau 10 tahun yang lalu kan, yang ditanyakan sekarang tuh berapa nih current-nya. Jadi kan 120 dia tuh. Karena bayarnya per bulan. Dia sudah mulai ambil mortgage ini 10 tahun yang lalu. Jadi saya pakai rumus present value di sini. Ini masukkan rate-nya. Oh, sebelum itu rate-nya juga perlu diperbulankan ya. Jadi rate-nya itu 5% bagi 12 gitu. Rate-nya sebulannya segini, dimasukkan aja rumusnya. Present value itu rumusnya rate-nya itu 0,4 sekian, kemudian N per-nya tadi 120, 120-nya tadi ya dari 10 tahun yang lalu, cuma di per bulan, jadi 110 dikali 12 gitu ya. Terus payment-nya ini, tapi sebagai min biar nanti hasilnya tuh enggak negatif. Hasilnya gini, jadi nilai-nilainya sekarang itu mungkin begitu Pak. Maaf Pak kalau kurang tepat, karena tadi nyoba-nyoba juga tuh saya. Oke, itu rumus shortcut, kan rumus shortcut. Harusnya saya kan bikin tabel loh, nah, tapi tabelnya kepanjangan ya karena 300 ini ya. Pertanyaannya, 10 tahun itu kan yang lalu, kita kan berarti itu berapa tahun itu utangnya? Totalnya 25 tahun 5 Pak. tahun. Udah 10 tahun berarti sisanya berapa lagi? 15. 15. Masih belum, itu 10 tahun itu. 15 berarti harusnya. Oh. 150 berarti ini Pak di sini Pak. Pakainya Pak. 150. 15 kali 12 ya, iya. Nah, tulis aja kalian Iya, di situ, Pak. 12 kali 15. Tulis aja. Di situ nggak apa di situ. Di rumus aja langsung. Di rumus tadi juga boleh langsung. Nah, itu. Gini Pak ya. Terus 3 494. Nah, boleh. Oke, bagus ya kan ya. Jadi langsung bisa memahami apa namanya kasusnya ya kan. Jadi kasusnya harus kita pahami. Kemudian ini sampai di mana ya kan ya. Kemudian langsung dihitung. Bagus Pak Ji, terima kasih. Komentar yang lain silakan. Ada komentar? 103. Jadi tinggal 103 lagi. Izin tanya Pak. Oh, silakan. Kan kalau yang pakai rumus di Excel yang PV itu sama FV nyari yang biasa kan Pak. Tapi kalau misal dari yang ini. itu sama PV annuity yang ordinary. Nah itu nanti kan belakangnya yang dikasih 0 sama 1 itu Pak. Iya. Belakangnya kasih 0 sama 1. Kalau dikasih 0 nanti hasilnya sama kayak yang biasa dong Pak. Iya. Jadi itu istilahnya default value-nya ya. Default-nya adalah 0. Ya. Istilahnya kalau nggak kasih keterangan itu adalah 0 gitu ya. Itu, jadi Irma nggak usah khawatir. Makanya itu tadi saya lewati terus karena kita adalah bahas ordinary annuity sehingga nggak dikasih 0, dikasih angkanya akan 0 juga. Itu makanya tandanya kurung kotak ya. Tandanya kurung kotak kalau kita bikin rumusnya itu terakhir ada kurungnya kurung kotak. Nah, kalau kurung kotak itu
eh, itu artinya tidak harus ada ya kan. Future value-nya juga tidak harus ada ya kan. Untuk ngitung present value, future value-nya juga harus ada. Dikosongin sampai payment, ditutup, kurung tutup, langsung ini bisa. Ya. Berarti future value-nya 0. Gitu, Irma ya? Oke, makasih Pak Ji, diperagakan. Oke, itu ya teman-teman ya, gampang ya. Komentar, pertanyaan sampai sini? Izin Pak, itu untuk memastikan lagi Pak. Ada, silakan. Ya Pak. Bentar ya, saya izin memastikan dulu nih Pak. Itu tadi Bapak maksudnya ada cara manualnya tuh pakai ini Pak, pakai tabel gitu Pak? Ya, pakai tabel. Tabelnya dibikin kayak yang tadi ya kan. Tabel. Oh, bisa. Gak apa-apa. Saya sudah coba mengerjakan Pak. itu Pak. Tabel, Rolanda. Ya, silakan Rolanda. Coba Rolanda. Kita lihat hasilnya sama nggak? Hasilnya mungkin dengan jawaban Panji mungkin agak beda tipis sedikit Pak. Itu apa gimana Pak? Gimana? Rolanda, kenapa? Tanya nih Mas. Kalau yang Soalnya, tadi? kan kalau dibikin per bulan itu panjang Pak. Kalau bisa dibikin per tahun itu apa bisa? Oh, beda lah. Kan ini per bulan ya. Makanya saya jadi tadi itu pakai kopi ya. Jadi dimatikan yang bunganya, persentasenya itu dikasih tanda dolar-dolar biar mati, biar fix ya. Terus ya pembayarannya di-fixkan dolar-dolar. Terus di copy ke bawah, jebret langsung dikopikan gampang. Nah, kalau ini beda dikit, memang beda dikit ya. Itu tahun ke-10 ya, 103. Itu karena ada pembulatan. Nggak apa-apa. Nah, jadi emang beda kalau seperti itu. Oke, gitu Ronaldo ya. Jadi itu tadi ya, kontraknya apa nih? Kontraknya bayarnya bulanan atau bayarnya per tahun atau tribulanan atau semesteran itu kan beda. Sama seperti obligasi ya. Obligasi itu kan ada yang kuponnya semi annual atau quarterly gitu ya. Sudah belajar kan intermediate ya. Seperti itu. Jadi itu ada pengaruhnya ya, walaupun pengaruhnya dikit ya, tapi ada pengaruhnya juga. Oke, makasih Rolanda ya. Memang beda. Ya, kan. Oke. Komentar yang lain, pertanyaan silakan. Izin Pak, saya sebenarnya udah bikin per bulan sih Pak, tapi tuh hasilnya beda jauh Pak. Coba mana silakan. Kita lihat. Benar, tapi nggak tahu salahnya di mana gitu. Ya, kita cek. Ya, nggak apa-apa. Silakan ini. Nah, kalau saya itu kan dia cash paid-nya itu 818,43 tadi ya Pak. Terus interest sama persis ya. Ya, terus interest expense-nya itu tadi 5% harus dibagi 12, terus dikaliin sama future value yang awalnya dulu atau carry amount. Nah, terus perubahan dalam pokoknya itu kan berarti tinggal yang pembayaran cicilannya dikurangi sama bunganya. Benar gitu ya, Pak? Nah, terus habis itu saya kan dia butuhnya itu cari current utangnya ketika udah bayar 120 kali. Nah, ketika sudah 120 kali itu hasilnya segini, Pak. Coba. Yang atas, paling atas, rumus yang kedua itu kayaknya ada masalah tuh. Gimana, Pak? Yang nomor 2. Ya. Itu rumusnya di mana tuh? Nah, terus itu, oke. 5 kali ini, oke. Terus? Ini current loan-nya dari 140.000 dikurangi sama pokoknya. Bayaran pokoknya. 130. Itu 1 tuh saya nggak ada angka itu tuh. Nggak ada angka itu. R berapa tuh? Gimana, Pak? Itu interest expense itu salah tuh, interest expense ya. Oh, berarti harusnya? Sorry. Kan harusnya ada change in CA-nya. Itu rumusnya tunjuknya kayak yang salah. Ini Pak, change in CA-nya. Ya, coba di yang rumusnya yang R20 coba R20. R20 ini. Itu coba rumusnya berapa tuh? Bukan P kali Q. Oh iya. Itu. Harusnya ini ya Pak, bentar. Ya. Dikurangin sama CA-nya. Oke. Coba ke bawah terus.
double klik aja. Coba deh, ke atas lagi. Saya Sampai tunjukin. 120 aja ya, Pak? Ya, tunggu, ke atas lagi, ke atas lagi, ke awal. Oh, ke awal. Balik lagi ke awal. Balik ke awal. Klik yang itu aja, satu aja. Klik. Terus pojokan kanan bawah itu di double klik. Coba. Escape dulu. Ya, escape dulu. Lalu? Klik situ. Itu yang itu. Klik, double klik. Nah, itu udah semuanya tuh. Oh, iya, Pak. Gampang. Oh iya, Terus sama-sama. Sama, ya kan? Ya. Nah, itu. Jangan sampai salah tunjuk. Ya kan? Oh iya, Pak. Satu aja deh. Satu aja kasih kita salah tunjuk ini. Cara copy banyak itu ya. Jadi kalau mau 300, 400 nggak masalah. Kita tinggal double klik di kanan bawah tadi pojokan tadi itu artinya copy ke bawah semuanya. Oke, baik, gitu. Pak. Terima kasih banyak. Jadi gimana? Jelas semuanya ya? Ada pertanyaan, komentar? Belum ada? Kalau belum ada, kita ini ya lanjutkan dengan ini kuis ya, review ya. Silakan kerjakan reviewnya, sudah ada di Google Classroom. Kerjakan, habis itu tugasnya dikerjakan juga ya. Bagus ya, kemarin tugasnya langsung dikerjakan tepat waktu semuanya, hari Sabtu Minggu nggak ada yang terlambat. Oke. Silakan dilanjut dengan kuis, kemudian review ya, kalau kuis nanti takut review, kemudian kerjakan tugasnya. Zoom-nya sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada. Izin, Pak. Ya, silakan. Tadi kan, Pak, dari rumus-rumus dari Excel itu, Pak, seperti PV, future value, itu kan ada dua bagian yang kosong gitu, Pak. Ada bagian yang ditanya sama ada bagian yang kosong. Misalnya yang ditanya itu future value, tapi present value-nya kosong sama payment-nya kosong gitu, Pak. Jadi itu dua-duanya kan kosong, Pak. Jadi ada salah satu yang dibutuhkan gitu sebenarnya, atau dua-duanya dibutuhkan. Tapi tadi, Pak, rumusnya itu bisa dikosongin aja, itu gimana, Pak, sebenarnya, Pak? Atau kenapa nggak ada nilai itu tetap dapat gitu hasilnya? Oh gitu. Bagus. Itu ini ya, sintaks ya. Sintaks itu apa sih? Bahasanya komputer ya. Excel itu ya pokoknya komputer itu didesain untuk ada parameter-parameternya. Tergantung ya. Kalau yang rumusnya tadi, parameternya 2 yang terakhir itu dianggap opsional ya. Berarti nggak perlu diisikan lagi ya kan. Jadi dilihat aja di rumusnya apakah itu kurungnya ada kotak kurung kotak ya atau enggak. Kalau dia bukan kurung kotak berarti harus diisi, harus ada angkanya walaupun 0 ya. Harus ada angkanya. Tapi kalau dia kurung kotak dia bisa di-skip ya, bisa dilewati. Itu bahasa komputer seperti itu ya. Itu istilahnya opsional kalau yang kurungnya kotak. Gitu maksudnya pertanyaannya ya, Akram ya? Ya, Pak, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi, makanya perhatikan rumusnya ya. Jadi, zaman sekarang udah enak loh, zaman dulu nggak ada seperti itu saya waktu belajar Excel. Kalau sekarang begitu ketik sama dengan PV keluar rumusnya seperti apa. Dulu nggak ada, harus ngapalin deh. Minimal tekan F1 ya. Sekarang udah sangat bagus lagi. Oke, gimana? Akram, oke ya. Yang lain ada komentar, pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup Zoom-nya. Silakan kerjakan review dan tugasnya. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan bisa semuanya. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua dan barokah ya. Mudah-mudahan puasanya ya, mudah-mudahan puasa ini bisa di semua ibadah dengan baik ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.